Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Bahjatul Murtasidin, dosen jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Spesialisasi keilmuan saya adalah politik internasional ataupun politik global. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran yang saya gunakan dengan metode DIA, Delivery, Instruction, and Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pemikiran Politik Barat. Sebelum saya menjelaskan tentang teknik pengajaran dalam mata kuliah Pemikiran Politik Barat ini, terlebih dahulu saya akan menguraikan tentang deskripsi singkat mata kuliah, luaran yang hendak dicapai, dan mode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah Pemikiran Politik Barat ini. Mata kuliah Pemikiran Politik Barat merupakan mata kuliah wajib jurusan Ilmu Politik dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini sangat penting karena menguraikan pemikiran dari berbagai tokoh politik dunia yang telah memberikan sumbangsih ide pemikirannya tentang kedaulatan, keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan ideologi politik. Pemikiran ini merupakan fondasi dasar kehidupan berpolitik dalam bernegara dan berbangsa. Dengan mengikuti mata kuliah Pemikiran Politik Barat ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai beberapa hal berikut. 1. Memiliki kemampuan untuk memahami konsep kekuasaan dan dinamika yang berkembang. 2. Menguasai teknik verifikasi konsep-konsep politik untuk memahami bekerjanya kekuasaan dalam realitas empiris yang ada. Ketiga, mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mensistematisasi masalah politik yang berkembang di suatu negara. Dan yang keempat, mampu menganalisa dan merangkum spektrum pemikiran politik Barat berdasarkan kronologi waktu, tokoh-tokoh, tradisi pemikiran, dan atau ideologi politik dengan berbagai teori, pendekatan ataupun metodologi dalam pemikiran politik Barat dengan baik dan benar. Perkuliahan ini dilakukan secara daring dengan menggunakan metode Student Learning Center atau tepatnya dengan menggunakan metode Problem Based Learning. Beberapa topik yang dibahas dalam mata kuliah ini diantaranya adalah pertama, kontribusi 3 peradaban besar dalam pemikiran politik Barat. Kedua, negara kota dalam perspektif pemikiran Plato dan Aristoteles. Ketiga, kekuasaan dan negara dalam perspektif Santo Agustinus dan Thomas Aquinas. Keempat, peradaban Renaissance dan pemikiran politik Machiavelli. Kelima, sumbangsih Protestan atas pemikiran Barat dalam perspektif politik Martin Luther King dan Thomas Aquinas. Kelima, sumbangsih Protestan ke atas pemikiran politik Barat dalam perspektif Martin Luther King dan John Calvin. Keenam, negara kekuasaan sebagai Leviathan dalam perspektif Thomas Hobbes. Ketujuh, civil society dan kekuasaan politik dalam perspektif John Locke. Kedelapan, pemikiran politik Montesquieu. Kesembilan, Hegel dan konsep negara integralistik. 10. Karl Marx, materialisme sejarah, negara dan agama. 11. Demokrasi Marxis, Leninis dan demokrasi liberal. 12. Fasisme dan teori kritis Frankfurt. Dan terakhir, pemikiran politik New Left. Nah, setelah mengetahui gambaran singkat mata kuliah yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran yang saya gunakan dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Instruction, and Assessment. Pertama, delivery. Bagaimana saya mengelola kelas agar materi bisa tersampaikan kepada mahasiswa? Paling tidak, ada 2 cara yang saya gunakan. Pertama, penyampaian melalui metode textbook. Saya mewajibkan kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pemikiran Politik Barat untuk memiliki buku, 1, Pemikiran Politik Barat tulisan Ahmad Suhelmi, dan yang kedua, Pemikiran Politik Barat karya Firdaus Syam sebagai buku wajib. Karena saya yakin dengan mewajibkan mahasiswa memiliki buku, maka secara teoretik
yang berkaitan dengan pemikiran politik Barat itu akan dengan mudah dipahami oleh mahasiswa. Selain 2 buku wajib yang sudah disebutkan tadi, saya juga menganjurkan kepada semua mahasiswa, terutama yang mengambil mata kuliah pemikiran politik Barat, untuk juga berselancar mencari berbagai literatur yang relevan, seperti misalnya literatur yang bersumber dari jurnal ataupun e-book yang secara gratis dapat bisa diakses dan didapatkan oleh mahasiswa. Saya yakin dengan buku wajib yang harus dimiliki oleh mahasiswa dan beberapa buku tambahan sebagai referensi penunjang, mahasiswa akan dengan sangat mudah memahami teoretik dalam mata kuliah pemikiran politik Barat ini. Yang kedua, penyampaian melalui studi kasus. Ini bertujuan untuk merangsang kemampuan praktis atau implementasi atas teori yang sudah dipahami oleh mahasiswa. Sesi pertemuan saya berikan studi kasus, tapi sebagian besar dalam perkuliahan ini di akhir sesi saya akan tetap menyisipkan studi kasus yang terjadi secara real di berbagai belahan negara. Sesi di luar kelas saya tetap mengakomodir dan membangun komunikasi dengan mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini melalui pertama, Edlink. Edlink ini adalah bagian dari LMS yang sudah ditetapkan oleh Universitas Bangka Belitung. Dan yang kedua, untuk lebih mengoptimalkan, saya menggunakan WhatsApp Group mata kuliah pemikiran politik Barat. Sehingga bisa dipastikan selama 24 jam dalam 7 hari, komunikasi dalam proses pembelajaran tetap bisa berlangsung. Teknik yang ketiga adalah assessment. Bagaimana saya menilai mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah ini, atau bagaimana mengukur keberhasilan atas berlangsungnya sesi perkuliahan di mata kuliah ini. Di setiap awal pertemuan, saya awali dengan kesepakatan kontrak perkuliahan. Di dalam kontrak perkuliahan diatur bagaimana mekanisme penilaian yang saya lakukan. Ada beberapa unsur penilaian yang biasanya saya lakukan dan sudah ditetapkan untuk mata kuliah pemikiran politik Barat ini. Dan ini sudah disepakati secara bersama dengan mahasiswa ketika di awal pertemuan. Yang pertama, penilaian mental, moral, dan intelektual dengan bobot 10%. Yang kedua, penilaian tugas dan keaktifan mahasiswa, bobotnya 20%. Dan ketiga, UTS dengan bobot nilai 25%. Dan terakhir, UAS dengan bobot 35%. Penilaian saya lakukan secara terbuka. Berikut adalah cuplikan dari metode DIA, Delivery, Instruction, dan Assessment yang sudah saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Oke, apa kabar? Sehat ya? Baik, Pak. Sehat. Oke, baik. Hari ini adalah awal pertemuan untuk mata kuliah pemikiran politik Barat. Seperti sebagaimana biasanya di awal pertemuan tentu ada beberapa hal yang perlu untuk kita diskusikan secara bersama, mulai dari kontrak perkuliahan, lalu pengenalan mata kuliah, dan beberapa poin penting lain yang saya pikir perlu untuk kita diskusikan dan bahas secara bersama-sama. Oke, saya akan lanjutkan. Yang jelas mata kuliah ini adalah mata kuliah pemikiran politik Barat dengan kode PIP 23108. Ada 2 dosen yang akan membersamai kita selama 1 semester ke depan. Saya pribadi, saya sendiri Bahjatul Murtasidin, dan nanti juga akan bersamai kita Pak Komang Jaka Ferdian. Yang kemudian mata kuliah ini bobotnya 2 SKS, full teori, tidak ada praktik, dan diperuntukkan bagi rekan-rekan semester 3. Nah, sebagai gambaran bahwa mata kuliah pemikiran politik Barat itu adalah mata kuliah wajib yang dimiliki oleh jurusan ilmu politik FISIP Universitas Bangka Belitung dengan bobot 2 SKS. Ada beberapa hal yang ingin dicapai dengan diberlakukannya ataupun dengan adanya mata kuliah ini. Yang pertama,
bahwa pemikiran politik Barat itu adalah sebuah pemikiran yang lahir dari 3 peradaban dunia yang sebelumnya telah memberi inspirasi dan pencerahan di tengah kegelisahan orang-orang Barat waktu itu. Karena kita tahu zaman itu kondisi Barat begitu kelam, sehingga muncul istilah abad kegelapan, lalu ada istilah abad Renaissance, dan sampailah sekarang. Ya, gimana? Sudah terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Oke, saya akan lanjutkan ya. Oke, baik teman-teman semua. Hari ini topik pembahasan kita adalah tentang pemikiran politik Machiavelli. Beberapa waktu yang lalu, sebelum pertemuan ini kita langsungkan, saya juga telah memberikan beberapa bahan yang berkaitan dengan materi ini tentang pemikiran politik Machiavelli. Ada beberapa buku, jurnal, dan termasuk video yang menjelaskan tentang poin-poin penting politik Machiavelli. Nah, dalam sesi kita kali ini, saya hanya akan sedikit menghantarkan saja tentang pemikiran politik Machiavelli, dan selanjutnya nanti akan kita langsungkan diskusi secara interaktif. Silakan kita langsungkan diskusi, berikan beberapa pertanyaan, kita saling mencoba menanggapi. Kira-kira begitu sesi kita kali ini. Oke. Kalau kita bercerita tentang Machiavelli, terutama bagi teman-teman semua mahasiswa ilmu politik, tentu sosok ini adalah sosok yang saya pikir tidak asing bagi teman-teman semua. Nah, kenapa tidak asing? Karena Machiavelli itu adalah sosok yang sangat kontroversial. Dalam beberapa literatur, di bahan materi yang sudah kita berikan, itu disebutkan dengan jelas bagaimana kontroversialnya seorang Niccolo Machiavelli. Dengan segala macam bentuk kontroversialnya, Machiavelli kemudian dinobatkan sebagai the father of political science, atau bapak ilmu politik. Yang menjadi pertanyaan kita adalah gagasan apa sebenarnya yang kemudian diungkapkan, dikemukakan, atau diberikan oleh Machiavelli sehingga dia memperoleh sematan sebagai ataupun julukan sebagai fathers of political science. Dan pengaruh-pengaruh politik inilah yang kemudian sebenarnya itu menghantarkan dia dijuluki sebagai the father of political science. Nah, kira-kira begitu. Kalau kita bercerita tentang kekuasaan menurut Machiavelli, kira-kira begini. Kekuasaan itu adalah bukan alat untuk mengabdi kebaikan. Nah, ia bukan juga alat untuk mengabdi kepada keadilan, dia juga bukan alat untuk mengabdi kepada kebebasan, melainkan kekuasaan adalah alat yang harus mengabdi kepada kepentingan negara. Nah, kita sudah mulai mengarah dengan latar belakang seorang Machiavelli, karena dia seorang diplomat yang dalam bayangan seorang diplomat itu adalah bagaimana kepentingan negara itu tercapai, maka gagasan-gagasannya termasuk tulisannya dalam The Prince ataupun Sang Pangeran itu juga menjelaskan bahwa kekuasaan itu bukanlah untuk mengabdi kepada kebaikan. Kekuasaan bukan persoalan mengabdi kepada keadilan, mencari adil atau tidaknya, tapi kekuasaan adalah bagaimana cara mengabdi kepada kepentingan negara. Pertanyaannya adalah apa kepentingan negara? Yang ini tentu juga sesuai dengan konteks sekarang. Kepentingan negara hari ini itu apa? Karena kan kepentingan nasional sebuah negara itu juga tetap terus berkembang, banyak dimensinya. Nah,
Kira-kira begitu. Nanti kita akan coba lebih jauh, bisa kita perdalam melalui diskusi-diskusi. Dan karena pemikirannya tentang kekuasaan yang mengatakan bahwa di antaranya kekuasaan itu bukan untuk mengabdi kepada kebaikan, yang paling penting adalah mencapai kepentingan negara, dan cara untuk memperoleh kekuasaan itu juga tidak menjadi persoalan, maka Machiavelli dengan gagasan kekuasaan ini juga dia disematkan juga di dalamnya. Kalau tadi secara umum dia disebut sebagai the fathers of political science, tetapi di sebagian orang political science-nya itu digarisbawahi political science yang sekuler, kira-kira begitu. Karena memang gagasan-gagasannya itu terlalu bebas. Nah, bebasnya mulai dari menghalalkan segala cara, yang penting kekuasaan itu tercapai. Lalu beberapa doktrin-doktrin yang bisa teman-teman temukan dalam berbagai literatur itu juga bisa kawan-kawan pahami ya, seperti misalnya kekuasaan itu sebaiknya atau boleh saja itu dijalankan dengan penuh kepura-puraan, dengan penuh kemunafikan, kelicikan, bahkan kejahatan sekalipun. Nah, ataupun pengkhianatan, asal konteksnya adalah kepentingan negara. Ini yang kemudian pada akhirnya pemikiran ini tidak diterima oleh sebagian orang, dan sebagian orang itu menghujatnya. Makanya tadi di awal saya sudah singgung, dia sosok paling fenomenal. Di satu sisi, dia begitu sangat dipuja. Tetapi di sisi yang lain, Machiavelli itu sangat dihujat ataupun dibenci. Nah, karena satu di antara dari beberapa sebabnya adalah gagasan politiknya yang begitu, saya menyebutnya liar. Kalau hari ini, kan ini praktik politik yang hari ini sedang terjadi di beberapa negara, terutama misalnya di Indonesia. Warisan-warisan pemikiran politik Machiavelli ini sangat kental, bisa kita rasakan, bisa kita lihat. Ketika misalnya Machiavelli mengatakan bahwa kekuasaan itu harus dijalankan oleh penguasa dengan kepura-puraan. Dulu tidak ada istilah yang tepat untuk menyatakan ini. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, fenomena yang berkembang, terutama misalnya di Indonesia, ada istilah politik pencitraan, kira-kira begitu. Nah, jadi rekan-rekan semua, mahasiswa ilmu politik, politik pencitraan ataupun politik kepura-puraan itu adalah produk lama yang sudah dikenalkan oleh sang empunya, Machiavelli. Dan kalau mungkin hari ini banyak penguasa negara mempraktikkan itu, bisa jadi terilhami dari pemikiran-pemikiran politik Machiavelli. Nah, karena memang memperoleh kekuasaan itu bisa saja dengan beragam cara, salah satunya adalah kepura-puraan, kemunafikan. Kira-kira begitu. Nanti akan kita perdalam dengan sesi diskusi ya, karena ini adalah sifatnya pemantik saja. Saya tidak terlalu dalam memberikan penjelasan. Mudah-mudahan gagasan-gagasan singkat yang sudah disampaikan itu mampu menjadi inspirasi untuk memberikan ataupun menyimpan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya nanti akan kita diskusikan. Nah, oke, saya akan masih lanjutkan. Nah, Machiavelli, dia tidak hanya bercerita persoalan tentang kekuasaan, tapi dia juga bercerita tentang negara, walaupun sebenarnya masih banyak lagi dimensi pemikiran lain dari seorang Machiavelli. Kalau misalnya kita bercerita tentang nasionalisme, maka
cikal bakal nasionalisme itu salah satu di antaranya juga dilahirkan dari pemikiran Machiavelli, walaupun bukan satu-satunya tokoh yang mengilhami istilah nasionalisme. Nah, tetapi dia berkontribusi tentang nasionalisme. Nah, itu di antaranya. Lalu beberapa pokok-pokok pemikiran lainnya yang saya pikir di beberapa bahan materi yang sudah kita berikan itu juga sangat banyak bisa kita temukan. Oke, mudah-mudahan nanti bisa kita elaborasi dalam sesi setelah ini, sesi diskusi. Nah, yang agak menarik dan berbeda gagasan Machiavelli tentang negara, Machiavelli dia bukan hanya bercerita tentang negara ideal seperti beberapa tokoh-tokoh barat lainnya. Machiavelli selain menyebutkan itu, negara yang paling baik itu adalah negara yang punya karakter ekspansif. Ini yang kaitannya tadi dengan paham realis. Paham realis itu kemungkinannya cuma dua. Kalau tidak mau menyerang, ya siap dengan diserang. Tetapi pilihannya biasanya itu lebih ke yang pertama. Dia harus menyerang terlebih dahulu. Nah, sehingga karakter negara yang ekspansif itu merupakan salah satu karakter negara terbaik menurut Machiavelli. Tetapi sekali lagi, kita juga tidak dapat menyalahkan kenapa Machiavelli berpikiran begini. Karena terlepas beberapa keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Machiavelli, ada juga beberapa faktor lain yang mesti kita juga pahami. Misalnya zaman kegelapan ataupun beberapa kekacauan-kekacauan yang pernah terjadi di benua Eropa itu adalah zaman yang memang dialami oleh Machiavelli. Dari kecil sampai besar dia mengalami kondisi kekacauan itu. Dia melihat bagaimana negara A kemudian menghabisi negara B ataupun kerajaan A menghabisi kerajaan B misalnya, dan seterusnya. Bagaimana misalnya negara A ketika sudah menguasai negara B, lalu negara A kemudian melakukan hal apa misalnya tawanannya diapakan, misalnya apakah dihancurkan semua, dibunuh semua dan lain-lain. Fenomena-fenomena itu kemudian menjadi buah pikirnya, dan itu yang menurut dia, kalau memang negara ini mau aman, ketika sudah melakukan ekspansi, maka negara yang ditundukkan itu harus memang betul-betul dilenyapkan. Nah, lenyapkan ini yang bisa kita tafsirkan, bisa saja kemudian seluruh penduduknya itu dihabisi sehingga dimulai dengan tatanan sosial yang baru. Nah, kira-kira itu diantaranya ya tentang karakter negara ekspansif. Dan karakter negara ekspansif sekali lagi itu sangat dekat dengan karakter paham realis dalam kelompok pemikir politik internasional. Lalu karakter negara ekspansif walaupun tidak secara terang-terangan diperlihatkan oleh banyak negara hari ini, tetapi karakternya bisa kita temukan. Nah, kenapa? Kita lihat beberapa negara yang memiliki kekuatan di atas rata-rata dari negara lain. Sebut saja misalnya negara yang punya kemampuan untuk menghegemoni, ataupun negara yang memperoleh predikat hegemon global misalnya. Bagaimana kemudian praktik politiknya itu mempertontonkan kepada kita bahwa mereka itu menundukkan dan melemahkan negara-negara yang lain yang lebih lemah untuk melanggengkan kekuasaannya, ataupun bahasa politiknya adalah melangsungkan hegemoninya. Contoh misal bagaimana sistem
politik internasional yang hari ini berkembang dari bipolar, multipolar, dan kembali lagi bipolar, dan hari ini bisa jadi kembali lagi menjadi multipolar misalnya. Ada banyak negara yang berlomba-lomba untuk menjadi hegemon global. Itu bisa kita lihat, bisa kita saksikan. Tapi sekali lagi, kan tidak secara gamblang bisa kita cari bahwa mereka secara nyata menginginkan untuk menekan negara-negara yang lebih lemah. Tidak dengan cara yang kasar, tetapi caranya adalah lebih soft. Contoh misalnya, ketika misalnya kepentingannya adalah kepentingan dari sudut ekonomi misalnya, dengan memberikan bantuan-bantuan, pinjaman-pinjaman yang pada akhirnya menciptakan kepada sebuah ketergantungan negara lemah ataupun negara miskin dengan negara yang kuat ataupun negara kaya, itu adalah salah satu dimensi praktik yang bersumber dari pemikiran Machiavelli. Makanya tidak bisa dilepaskan. Tidak pun dalam praktik penguasa pemikiran politik Machiavelli ini diterapkan, dalam praktik bernegara dalam konteks politik internasional juga dipraktikkan. Nah, begitulah kira-kira sosok Machiavelli yang pemikirannya begitu sangat fenomenal ya. Sesi ini adalah sesi diskusi. Mari kita berdiskusi. Partisipasi aktif dari teman-teman semua itu adalah nilai plus tersendiri, karena banyak indikator penilaian ya. Salah satunya adalah indikator berpartisipasi aktif. Sejauh mana keaktifan teman-teman itu adalah salah satu indikator penilaian. Makanya ketika ada ruang untuk berdiskusi, saya sangat berharap kita akan dengan lebih interaktif melangsungkan sesi perkuliahan ini. Oke, silakan. Mari kita berdiskusi, Ria. Ada yang ingin bertanya? Satu-satu ya. Oke, nggak ada yang raise hand ya? Enaknya yang raise hand. Kalau raise hand kan bisa kita pilih. Oke, yang pertama terlihat itu adalah Ira, baru kemudian Muhammad Maulana, baru Sahli. 3 itu dulu ya. 3 itu dulu. Ricky mungkin kloter berikutnya dan teman-teman yang lain. Tapi Ira Amelia dulu kita kasih kesempatan. Silakan Ira. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya. Pandangan Machiavelli seperti apa yang mempengaruhi politik masa kini di Indonesia? Lalu apakah ada politikus yang menggunakan teori Machiavelli dalam praktek kerja mereka sekarang? Sekian dari saya, terima kasih Pak. Nah, oke. Terima kasih Ira Amelia. Ini enaknya kita jawab dulu ya. Kita jawab dulu. Pertanyaan dari Ira itu lebih kepada implementasi dari pemikiran seorang Machiavelli. Sebenarnya tadi sudah kita singgung sebenarnya. Kalau teman-teman mungkin mencermati, teman-teman bisa menjawab. Sebelum saya jawab, kira-kira ada yang ingin mencoba menjawab? Saya berikan kesempatan terlebih dahulu. Yang inti pertanyaannya adalah pemikiran Machiavelli yang mana yang kira-kira ada di Indonesia dan yang barangkali dijadikan sebagai inspirasi ya. Kira-kira begitulah intinya. Ada yang ingin menanggapi? Silakan. Saya menjawab, Pak. Oke, saya terdengar suaranya suara Ricky dulu ya. Nanti setelah Ricky siapa kira-kira? Ricky dulu ya, setelah Ricky nanti tadi Muhammad Maulana sepertinya ya. Oke, Ricky Kuswanda dulu, silakan Ricky Kuswanda. Oke Pak, saya mau menjawab. Suaranya agak pelan Ricky. Mas. Oke, silakan. Oke Pak, saya mau menjawab satu ide
dari sekian banyak ide yang ditawarkan Machiavelli terhadap penguasa-penguasa di dunia gitu Pak. Nah ini yang paling kental dalam ide dari Machiavelli melalui The Prince adalah bagaimana cara memperoleh dan mempertahankan kekuasaan gitu. Nah, Machiavelli ini dikenal sebagai bapak politik kekuasaan. Nah, kalau kita bayangkan gitu ya, apakah teori dari Machiavelli ini banyak dikebumikan? Saya rasa memang iya, karena di beberapa negara, terutama negara-negara maju, seperti yang tadi Pak Bahaja katakan, sudah mempersiapkan angkatan perangnya, terus menyiapkan alat-alat perang gitu. Bahkan ini kan kondisinya sekarang lagi damai, kondisi damai, dan mungkin ya kita cuma perang politik gitu, bukan perang fisik. Tapi mereka negara-negara maju tersebut juga mempersiapkan gitu. Mereka mempersiapkan itu tujuannya sebagai singa nantinya, sebagai singa. Dan kalau sekarang ini dia bisa diandaikan, dianalogikan sebagai seekor rubah yang mengendus semua semua sinyal-sinyal tentang politik internasional kayak gitu. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Ricky Kuswanda. Baik sekali ya jawabannya. Saya pikir Ricky pasti banyak membaca dari beberapa literatur atau memang mendengarkan secara detail ya bahan materi yang sudah sempat kita share sebelumnya. Kira-kira begitu. Tadi siapa lagi selain Ricky yang ingin menjawab pertanyaan dari Ira? Saya, Pak. Silakan. Oh, Andre Salvano. Teori politik Machiavelli yang mungkin sedang diimplementasikan sehingga sampai sekarang, yaitu teori politik pencitraan atau teori politik kepura-puraan. Dalam hal ini adanya seorang penguasa yang melakukan suatu kampanye atau sekedar hanya janji-janji saja terhadap masyarakat agar dalam memilih dia dalam hal berkuasa. Akan tetapi janji-janji tersebut tidak dapat dipenuhi atau hanya kebohongan belaka. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Andre Salvano juga baik ya. Praktik yang menurut Salvano itu memang real dipraktikkan di Indonesia. Oke, saya pikir untuk pertanyaan Ira cukup dari 2 saja terlebih dahulu untuk teman-teman yang saya perkenankan untuk menanggapi. Nah, saya akan mencoba memperkuat dari 2 jawaban yang sudah ada dari Ricky dan Salvano tadi, bahwa realita empirik yang sulit, sekali lagi sangat sulit untuk kita bantah bahwa pemikiran politik Machiavelli itu sudah mengakar dalam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk ke unit yang paling kecil dalam berpolitik sekalipun. Politik oleh siapa? Oleh kelompok ataupun aktor terkecil sekalipun, kalau kita bercerita tentang aktor-aktor politik. Karena memang yang pertama begini, yang ingin saya tekankan, bahwa gagasan Machiavelli itu kan berasal dari kondisi real yang pernah terjadi di Eropa waktu itu. Dari kecil sampai besar, kekacauan-kekacauan yang terjadi itu adalah realita empirik yang memang dilalui oleh Machiavelli. Sehingga kemudian karena kondisi real yang terjadi itu yang kemudian diungkapkan, dan sampai detik ini ternyata praktik itu masih sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan, walaupun itu agak luas, seperti yang Ricky Kuswanda tadi sampaikan, tetapi tidak salah, karena memang dimensi untuk memperoleh kekuasaan itu sangat luas. Contoh yang dipraktikkan oleh negara ataupun oleh penguasa negara.
Kalau misalnya penguasa negara, tadi dicontohkan oleh teman kita bahwa di Indonesia itu salah satu pemikiran politik Machiavelli yang dipraktikkan itu adalah politik pencitraan misalnya. Sebenarnya sekali lagi, tadi kan saya singgung, politik pencitraan waktu itu tidak ada istilah khusus ya untuk politik pencitraan. Yang ada itu adalah Machiavelli membenarkan untuk mempertahankan kekuasaan itu perlu kepura-puraan, kemunafikan, kebohongan sepanjang tujuan negara itu akan tercapai. Nah, istilah yang kemudian berkembang akhir-akhir ini itu adalah politik pencitraan. Dipraktikkan oleh banyak negara. Indonesia salah satunya. Itu kondisi real. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya, Ira, praktik-praktik pemikiran Machiavelli ini. Karena kan tadi Ricky sudah sempat menyinggung, tadi di awal saya juga singgung. Karena dia bercerita tentang persoalan, dia tidak mempedulikan persoalan bagaimana cara memperoleh kekuasaan, maka seluruh dimensi ataupun cara dalam memperoleh kekuasaan yang dipraktikkan oleh banyak negara termasuk di Indonesia, itu diantaranya juga tidak terlepas dari doktrin Machiavelli. Bebas caranya, yang penting berkuasa. Kira-kira begitu. Itu untuk Ira. Bagaimana Ira? Baik Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke, terima kasih. Berikutnya, oke. Sahli Sakiri, silakan Sahli. Terima kasih Pak. Izin bertanya Pak. Silakan. Mengenai pandangan agama Machiavelli. Bila pandangan Machiavelli terhadap agama Romawi kuno begitu simpatik, tetapi mengapa ia bersikap antipati dan sinis terhadap agama Kristen pada zamannya? Mungkin itu Pak. Begini. Langsung saya tanggapi atau ada yang ingin menanggapi? Kira-kira teman-teman yang lain? Sally mau menanggapi atau ingin bertanya? Bertanya Pak. Oke, saya akan tanggapi ya. Ini pandangan Machiavelli tentang negara. Tadi saya sempat singgung bahwa Machiavelli itu adalah tokoh para pemikir politik sekuler. Nah, sekuler yang biasanya kita pahami itu adalah sekuler yang memang memisahkan agama-agama, politik ya politik, kira-kira begitu. Jangan dicampur adukan antara agama dan politik. Nah, kira-kira begitu. Oke. Silakan. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada? Oke. Kalau tidak ada, saya pikir itu cukup ya, karena waktu kita juga sudah sangat panjang, sudah lebih dari batas waktu. Kita harus segera akhiri ya sesi ini. Sebelum saya akhiri, saya akan berikan sebuah kesimpulan ya, bahwa Machiavelli, Niccolo Machiavelli, sampai detik ini itu adalah tokoh politik yang memang memiliki kontribusi sangat banyak dalam ilmu politik. Diakui ataupun tidak, praktik-praktik politik itu banyak didasari dari teori-teori yang kemudian dituliskan ataupun digagas oleh seorang Machiavelli. Nah, praktik politik itu baik terjadi dalam skala lokal, nasional, ataupun dunia internasional sekalipun. Sehingga memang harus diakui bahwa sendi kehidupan, baik berbangsa bernegara, itu memang tidak terlepas sedikit banyaknya dari doktrin Machiavelli. Karena Machiavelli adalah sosok, terkadang orang yang mempraktekkannya itu tidak tahu
kalau dia itu adalah terilhami dari gagasannya Machiavelli, tetapi secara praktik dia sebenarnya sangat mengilhami dari pemikiran-pemikiran Machiavelli. Itu kondisi yang ada. Saya pikir demikian. Sampai ketemu di lain kesempatan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Sekali lagi, apakah masih ada kira-kira yang ingin kita diskusikan, ingin kita coba tuntaskan? Kalau tidak, saya pikir cukup ya. Salam sehat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atensi dan waktu teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.